Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bijami'il kamalatil ubudiyyah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, segenap para guru-guru yang hadir, yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak ada catatannya. Terkhusus pula untuk seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ittihad dan para ibu, bapak, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di pagi yang cerah ini dalam acara kajian duha. Insya Allah pembukaan ini ya, pembukaan. Mudah-mudahan hadirnya kita semua Allah kasih sehat walafiah, panjang umur, Allah jauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mau mengucapkan permohonan maaf hadir agak telat karena tadi sholat subuh berjamaah gabungan di acara FKMM, Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi saya kira 6:30 itu udah naik ceramah, nggak taunya jam 7:30 baru naik ceramah. Jadi tadi nggak ceramah di sono, cuman kultum, jadi kuliah terserah antum, jadi nggak banyak. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, hari ini kita hadir dalam rangka ta'lim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan olehmu wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jelas tidak sama. Maka hari ini tanpa mengurangi dari kesibukan kita, bahkan kita di sela-sela kesibukan kita bisa hadir menyempatkan waktu untuk taklim. Makanya orang ngaji itu nggak ada batas waktunya, Bu. Iya, nyaut apa? Ya. Orang ngaji itu nggak ada batas waktunya. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Ngerti di bedong? Ini bahasa Mandarin, Bu. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, artinya apa? Nggak ada batas waktunya. Ustaz, saya repot banget pengen buat ngaji, sebenarnya gabung sama ibu-ibu majelis taklim, sama pengajian, sama kaum bapak. Menrepot banget, ngomongin repot, siapa juga repot, Bu. Bener? Kita dari masih muda kerja udah repot, punya suami ngurusin suami, punya anak ngurusin anak, repot lagi, udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener kan? Sementara Allah sudah bilang, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Artinya apa? Sekarang aja udah kerasa. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati. Nek baca nek, emang matanya kurang awas. Kuping rada kurang denger. Dengerin nek, ikutin ya. Innahu kana tawwaba. Baca nek, baca. Innahu kawa tembaga. Nuh. Kuping, Bang. Iya, artinya apa? Kalau ngaji udah tua rada ribet. Mumpung kita masih sehat, ada kesempatan kumpul begini kita datang.
Sempetin waktu. Orang ngaji nggak ada ruginya. Kumpulnya kita ngaji di pengajian, dosa-dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Itu macam-macam bahasa udah bang. Tuh. Kita ngaji, dosa kita diusek, dihapus. Raba dada kita masing-masing. Ya Allah, pasti kita semua yang hadir di sini nggak ada orang yang suci, semuanya dosa. Emang kita semua yang pendosa semua, termasuk yang ngomong sama bang. Emang tukang ngomong dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, emang dosanya di omongan, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, saya biasa aja. Kenapa? Biasa gue mah diomongin orang. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Makanya saya punya prinsip, hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Artinya apa? Kita nih kumpul begini, dosa dirontogin, diusek, dihapus, ditipek. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Dosa mata, dosa tangan, salah comot, dosa mata, salah lihat, dosa mulut, salah ucap, dosa kuping, salah dengar. Emang semuanya banyak dosa. Yang kecil-kecil dosa dirontogin. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman. Dosa yang kecil-kecil dah, sama laki, apalagi po. Mau berangkat ngaji kadang-kadang laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Ada yang model begitu bang. Orang sono. Jauh dah. Ada kali 3 meter dari sini ya. Ya Allah. Kadang nggak salah, nggak sadar kita bikin dosa bu. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Lah ibu aja bu yang melek niat jam menyuruh laki. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Salah, ibu aja yang melek. Ya Allah, dosa nggak sengaja ada. Kumpul begini kita ngaji sama guru, mandang wajah guru kita aja udah ibadah bu. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di mall, di majelis. Bahkan ada hadis menyatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Orang sekarang ada kepo. Enak banget Ustadz dibang mandang orang alim dong masuk surga. Lah nggak sembarangan mandang. Kita memandang wajah guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya. Gurunya mandang wajah lagi gurunya. Gurunya lagi memandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi, gurunya mandang wajah gurunya. Sampai ke gurunya mandang wajah gurunya. Ke gurunya, sampai ke gurunya, dia pandang lagi gurunya lagi, mandang lagi wajah gurunya. Maka gurunya mandang wajah gurunya, sampai gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kok. Apa tawa? Bu. Tuh hebatnya luar biasa, Bang. 2. Yang pertama dosa diangkat, pahala kita kumpul di pengajian dicatat begitu besar. Sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat bang? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih lama. Pindah kita terawih, ngaku aja udah. Ya Allah. Pahalanya gede luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengok 1000 orang sakit? Mau pakai modal. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin, enggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai nanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Kok begitu lu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya.
Emang PA juga kadang-kadang. Ya Allah. Dosa kita diangkat pahalanya gede, Bu. Berkah. Bahkan orang yang ngajinya rajin, kumpul di pengajian getol banget. Guru saya bilang, ada orang nanti meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, "Marrobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka." Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya, kagak jawab-jawab. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan ini malaikat munkar nakir, "Ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, enggak jawab-jawab pertanyaan saya." Kata Allah, "Siapa yang lu tanya? Periksa." Oh, saya kenalin domisilinya si Tebet. Periksa dia masih hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa sama malaikat, orang ini, Bu, masih hidupnya, ngajinya rajin banget, ngajinya getol. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolokin, ambal belum digelarin tuh ambal. Dipanggilin atu-atu temennya di majelis taklim, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, kumpul sini ngaji." Dipanggilin sambil selawatan, "Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban." Temennya nyaut yang malas, "Ibu-ibu, gua kagak ngaji, anak gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali." Ya Allah, ini orang ngajinya rajin banget, Bang, dari muda sampai tua ngajinya getol. Cuman satu, apa? Ngajinya diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, diajarin sama gurunya nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, bobol banget. Kata Allah, percuma lu tanya, udah malaikat, jangan lu tanya yang begitu. Yang model begitu dapat dispensasi dari Allah, dapat yang namanya mughfar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tuh, tiba gara-gara ngajinya getol doang, po. Kayak datang aja udah, ikutin guru ngaji. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet lah kebet, guru tutup. Temen nyolek, "Halaman berapa, Cing?" "Ah, boleh kebet doang." Tuh, Masya Allah, luar biasa, nggak ada ruginya, Bang. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin nanti bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita, ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru. Tuh, yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru dipanggil duluan sama malaikat. Malaikat ngomong, "Guru, cepetan masuk surga." Pintu surga mau ditutup, mati. Mati. Waduh, mati. Tuh, panggil malaikat, "Guru, buruan masuk surga." Mati lagi. Mati lagi. Saya nggak pegang, Bang, tuh enggak. Cek, kirim pasir, cek. Tuh, ini saya nggak pegangin dah, nomor sensitif ini, Bu. Dipanggil itu malaikat, guru panggil masuk suburan surga mau tutup ini. Gurunya ngomong, "Tar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Tebet, Jamaah Al-Ittihad." Oh, kata guru, kata malaikat, "Udah kali ke surga duluan, murid lu coba cek ke surga." Guru ngecek ke surga, dilihat ke surga nggak ada. Guru khawatir, langsung protes sama malaikat, "Malaikat, mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan. Saya impleng, saya longok, nggak ada di surga." Kata malaikat, "Surga ada 2 nih tempat sini, ada surga dan neraka. Coba cek ke neraka kali murid lu." Guru bela-belain ke neraka, ngecek anak muridnya. Pas sampai pintu neraka ada yang teriak dari dalam, "Guru, guru." Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus.
Dia bagaimana ngenalinnya? Guru penasaran, dicoker-coker, dikorek-korek, dikenalin sama guru lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji mah ngaji guru, cuman pulang ngaji guru, saya omong-omongin mulu. Nah, baik po nyangkut tuh. Makanya gak ada ruginya kita kumpul ngaji. Apalagi zaman sekarang, alhamdulillah kita bang masih bersyukur. Nih dulu awal-awal pandemi nggak bisa kita kumpul begini ngaji. Ya po, alhamdulillah sekarang udah bisa kita walaupun 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Masker dipakai semua sih alhamdulillah. Menjaga jarak agak bisa nih kayaknya. Ya bu ya, nggak apa-apa, kan pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Begitu kira-kira kan? Ya kalau saya juga pakai masker kalau mau tidur gitu pakai masker. Iya, luar biasa nih kita kumpul begini, masya Allah. Kemarin bu, masya Allah awal-awal pandemi, apalagi Jakarta ada ketat, semuanya nggak pakai masker dan dua razia, bener kan? Suruh nyapu jalanan, nyanyi, suruh masukin kurung batang, ya pokoknya hukum begitu, masya Allah luar biasa. Gara-gara corona semuanya imbasnya luar biasa. Yang dagang kagak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh, semua pengajian nggak boleh, masjid pakai disilang-silang, x semua. Kayak main pencak, kita main pencak silat, sini mencak, Allah pang, masya Allah. Beritanya tiap hari siang malam corona mau di TV, orang jadi takut kan. Bangatan beritanya fobia banget, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian. Akhirnya di kampung orang ketakutan, ngerengket aja di rumah. Kepikiran asal pilek dikit, ya gue pilek kena nih, kena, nah ya gue pilek kena, iya. Udah sekarang mah kita ngadepin corona, jangan ada bangatan takut, jangan ada bangatan berani. Ya bu, kita ikutin aturan protokol kesehatan, 3M ikutin, kita disuruh 3M, yang ono 17M. Enak banget kita disuruh 3M, dia 17M, banyakan dia. Rakyat lagi susah, sembako diembat juga, najong banget dah. Ini bukan kita lagi kesel, enggak, kita cuma ngeritikin doang, ngeritisi doang bang. Orang ngeritikan itu bukan berarti benci, enggak lah, artinya apa, supaya berubah, jangan begitu, rakyat lagi susah. Ya bu, apa aja kan marah-marah. Dana covid itu luar biasa, banyak, gede dana covid bu, triliunan. Makanya semuanya di covidin. Ada bocah naik motor ngetrek, jatuh, nabrak, mati, bawa ke rumah sakit, covid. Bener kan? Iya, teman saya bolnya ambilin melonon, bawa ke rumah sakit, mati kata covid. Apa hubungannya bol sama virus? Ya Allah. Ayo kita pengen objektif semuanya, kita bersyukur kita bisa ngaji kumpul lagi, alhamdulillah. Tapi kita semua yakin di sini yang hadir, kita semua udah paham pasti bisa menjaga kesehatan. Amin. Ya bu. Berkah kita ngaji, nggak ada ruginya. Ilmu kan semuanya ibadah bisa bener karena ngaji. Makanya nggak ada ruginya po, datang terus ngaji, kumpul ngaji terus. Di mana ada pengajian datang semua. Kita kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya rajin. Kita bisa silaturahim kumpul begini, yang nggak pernah ketemu jadi ketemu. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Berkah banget po. Makanya lihat orang tua dulu hidupnya pada berkah bang, karena mengamalkan sunnah Nabi, yaitu silaturahim. Orang tua dulu tuh malam takbiran aja lebaran semuanya diajak anak-anaknya po. Malam takbiran udah pesen tuh anak-anaknya semua, man, sin, roh, ji, besok kumpul lebaran ya, saudara lu banyak banget. Ono di Menteng, sama di sono di Mampang lagi ya. Jangan lupa kumpul habis sembahyang id, anak cucu brero depan rumah siap-siap mau berangkat lebaran. Emak bapak kita di belakang bu ngiringin nenteng tenong. Orang dulu bawa tenong, kalau orang Betawi bawa tenong, tenong dalamnya dodol, wajik, uli, jebawa. Bapak kita keren, pakai jas lebaran, mana nggak dipakai. Jalan kaki pakai jas, mana nggak dipakai, ditaruh di pundak. Jalan kaki gerah, celananya aja gulung, gendengkul, becek, sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semua. Makanya orang dulu nggak ada yang kehilangan obor bang, sama saudara akur, kenal semua. Wajar orang tua dulu umurnya panjang-panjang. Yang kedua, orang dulu umurnya panjang, silaturahimnya rajin. Yang kedua, makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia.
Jadi belum kena penyakit banyak. Orang dulu makannya masih asli, bikinan tangan po, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abug, sagon. Bebe makan sagon, nggak boleh ngomong itu, udah nyembur po. Sekarang kita umur ada pendek bang, silaturahim ada kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Kadang-kadang cuma WA doang, WA, lebaran pakai WA. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya, Tile dan keluarga, begitu doang. Kadang-kadang pakai kata-kata mutiara, belagu banget. Di saat tangan tak bisa lagi berjabat, di saat kaki tak lagi bisa melangkah, di saat lisan tak lagi bisa berkata, tuh ciri-ciri stroke. Pakai ngirim pesan begitu bu. Ya Allah. Iya, silaturahim rajin. Saudara kita dibela-belain bang. Kenapa kemarin kebijakan mudik nggak boleh, orang pada berangkat mudik juga? Karena pengen ketemu sama keluarga, silaturahim, rada rindu lebaran, bagian rasanya suasana di kampung, dibela-belain. Tiket bus habis nggak boleh, kereta nggak boleh, dibelain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Makanya puasa kemarin po luar biasa itu, Ramadan kemarin tuh, itu Ramadan teristimewa. Pintu surga dibuka, pintu perbatasan ditutupin semua. Bu, pengen ketemu sama saudara lebaran, kenapa? Silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Artinya apa? Kita ngaji di pengajian nggak ada ruginya, ilmu dapat, ibadah bener. Nggak tahu kita nanya dengan ahlinya. Siapa? Ya para guru-guru kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya Pak Ustadz? Ya Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Para ulama kita. Sekarang kita nanya sama siapa lagi kalau bukan ulama? Dulu zaman Rasulullah, ada Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nggak ada Rasulullah, tidak ada, bertanya kepada sahabat. Kenapa? Luar biasa. Sekarang kenapa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Kita nanya sama pewaris-pewaris para nabi, guru-guru kita, nggak tahu hukumnya. Kenapa? Ibadah bisa benar ada ilmu bang. Semua ibadah yang kita jalanin pakai ilmu. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran, yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau nggak ada speaker lecet gorokan po. Ini kan ilmu yang jauh bisa kedengeran. Saya tabligh akbar di lapangan, ngecek sound dulu, cek sound. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Yang kita terjadi di luar negeri hari ini bisa kita tahu lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 bu, saya punya engkong, punya nenek tuh berangkat haji ke Mekah 6 bulan. Pergi haji zaman itu 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan po. Sekarang pergi haji, umroh, hingga 9 jam pesawat. Kenapa? Karena ilmu bikin mudah. Sampai Jakarta Jeddah. Sekarang enggak berangkat. Enggak berangkat sekarang. Besok bikin sinetron, satu negara batal haji. Ya bu. Masya Allah, ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni, indah didengarnya. Seni tilawah. Kori-kori yang baca lagunya Bayati, ada lagu Nahawan, Soba, Jiharka, ada lagu macam-macam tuh. Ustadz Sanwani tahu dia mah kori. Kalau saya kuru, beda. Beliau kori, saya kuru. Kuru begitu, nggak gemuk. Iya, atlet, iya, antara tulang dan kulit gitu boy. Ya Allah.
Seni bikin indah. Baca Quran pakai seni, enak didengarnya. Baca sholawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh, seni marawis, qasidah. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika tala'al badru alaina, enak bu pakai hadroh, lebih khusyuk kita, lebih indah didengarnya. Hadroh biasanya anak muda. Kalau anak kecil tuh biasanya marawis. Marawis tuh yang kendang kecilnya banyak, yang bunyinya bring brek breng bring brek bring brek breng bring brek gitu kan ya. Bring brek bring brek bring brek tuh. Bring brek bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek dia pergi dia duduk. Bring brek dia pergi dia duduk. Nggak ada yang main bang, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Tuh merawis. Kalau mama di kampung saya rebana, dia ketimpring. Assalamualaikum zinal anbiya, assalamualaikum atqal atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Emang begitu rebana. Enggak ada yang main bang, pada nyebur semua. Ya Allah. Seni bikin indah. Orang udah sininya nggak kaku. Azan di Masjid Al-Ittihad kalau nggak ada lagunya kaku. Muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, blah. Kaget orang. Lah kudu pakai seni, ada lagunya. Jangan sampai salah lagu. Bocah preman baru insaf azan maghrib, wah lagunya lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar lah. Jangan ditiru pemirsa. Adegan ini di-cut. Ya Allah. Seni hidup jadi indah, ilmu hidup bikin mudah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah. Kenapa? Agama itu regulation, aturan. Orang yang beragama, orang yang ikutin aturan. Kita Islam, Muslim, ada aturannya ibu. Mana? Rukun Islam, rukun iman. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, bermasyarakat. Ada semua. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja dah di rumah tengok sering kita lupain. Islam ngajarin masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu, masuk ke rumah, masuk kaki kanan dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Sering kita lupain. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Itu adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini teman lagi makan bareng, kita liatin mukanya. Orang kesinggung bu, udah matinya lapar ini, buat lapar banget gue nih tuh. Jangan ngiatin muka kalau lagi makan bareng. Yang ketiga adabnya, kalau emang jatah kita bagian di situ, rawatin di situ aja udah, maju mundur situ aja udah. Dan punya teman kita korek-korek jatahnya longsor. Ada adab, diajarin bu. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Sering kita lupain. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya, cuman jarang kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, rame-rame ngobrol asik, lagi enak-enak ngobrol rame-rame, denger suara kentut. Islam ngajarin bu, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Itu apa begitu Islam ngajarin loh. Nggak ada agama lain ngajarin adab sampai segitu, sampai kentut dibahas. Babnya ada bu, bab kentut di fikih, bukan jorok, buka. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang, menang suara duet ada.
Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ini tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tuh tingut. Nah, ada yang model begitu. Yang keempat, yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Nah, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu ampasnya nyusulnya. Ngaji Bu, ilmu semua ada kok. Ibadah apapun kalau udah pakai ilmu enak. Ada orang cuma bisa nyalain doang, sholat aja. Pernah saya bang lagi sholat disalahin, Ustadz, aja nggak manggil Ustadz, masih orang nggak kenal. Bang, abang tadi sholat baca usoli ya? Emang kenapa baca usoli? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, ini ngaji di mana nih orang? Baca usoli dia bilang haram. Kita mau sholat Bu, ngadep kiblat Pak, sebelum takbir kan ucapin usoli. Usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin. Ngomong di sini niat, sajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini mazhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh yang bagaimana? Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul. Nah ini salah. Lah udah takbir usoli. Nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz? Nggak ngapa-ngapa. Karena baca usoli, lafaz usoli kita ucapin itu bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir niat, tapi barengin di hati. Allahu Akbar, barengin. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya bang, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih Bu, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niatin bareng di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi itu Pak Ul? Kalau mau nyanyi mah jangan sembahyang. Ini itu ada semuanya, ilmunya ada bang. Diajarin kita ngaji tata caranya sholat bagaimana, sedekap yang bagus, wawad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri, naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naronya pas di tengah-tengah, di bawah dada, di atas pusar, tengah-tengah. Tuh laki-laki berdiri, perempuan sholat berdiri, beda. Berdiri perempuan kakinya kudu rapet. Laki-laki sholat lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet, kegencet? Bener po, ya ampun maka gak ngerasain sesuatu yang ganjel po, giel enak. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar, kesian adem, sering ada angin di bawah. Ada aturan semua, ngaji kita nanya. Ilmu biar banyak banget bang. Orang punya ilmu salah naro aja diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Orang ilmunya banyak nih, salah naro diomelin. Contoh qori, suaranya enak, kiroatnya bagus,
Boleh qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada, ilmu qiraat. Bahkan Rasul bilang, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh qori. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh bacanya begitu. Mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, wah takbir Allahu akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam, kloso dan makmum. Biar qori internasional banget, ketika jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Begitu Bu. Dulu saya qori. Dulu tingkat RT. Juara. Iya tingkat RT Bu. Pesertanya 4 orang waktu itu. Yang 3 nggak datang sakit. Udah begitu RT-nya ngkong saya menang. Juara umum, juara harapan, juara banyak. Ya Allah, ini ilmu biar kita ngaji nggak ada ruginya Bang. Bekal semua kita dasari dengan ilmu. Insya Allah ngaji bukan cuman nge-google doang. Google kadang salah, kadang bener. Kita langsung nanya ke sumbernya. Bener Bu? Artinya apa? Kita sekarang orang ngapain ngaji sama guru? Ngapa dipoto nih? Oh. Foto homo tuh dari samping kan kelihatan kurusnya dari depan gitu. Ya Allah, godaan kita cuman sekarang berat, tantangan itu banyak Bu. Kita mau ibadah ada aja halangan. Ini yang kadang-kadang iman kita diuji. Mau ngaji, ibu-ibu udah siap, malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu kan kadang-kadang halangan. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ya gerimis, ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede bener, manjur banget. Ada aja halangan, tapi semua halangan, godaan, rintangan besar iman kita diuji. Di rumah aja udah banyak. Wajar orang-orang tua dulu Bang ibadahnya tekun, godaannya rada kurang. Sekarang kita Masya Allah siang malam megang handphone, bener Bu? Emak bapak megang handphone, anak megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP, bener? TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote, acara tayangan banyak yang gak mendidik, sinetron terus isinya, emak-emak kalau udah 7:30 pasti RCTI, Ikatan Cinta ngaku po, si Mas Al sama si Andin, ya enggak? Iya. Akunya play sinetron Indosiar kok, wah ilah itu kebaca banget ceritanya. Itu jeritan hati sang istri, pacaran ketemu kawin bahagia nikah, karirnya naik, duitnya banyak jadi orang kaya. Ya ada cewek yang ngedeketin, godain, akhirnya dia demen, akhirnya bawa nikah, akhirnya dia jatuh miskin, duitnya diporotin. 2 tahun kemudian jatuh susah miskin, jalan keluar rumah ditabrak mobil, jeger jatuh, bawa ke rumah sakit, anaknya nengokin, emaknya nengokin, bininya nengokin, akhirnya baru soundtracknya, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini, baru taubat dah minta ampun nenek, habis sudah. Memang begitu doang ceritanya, kebaca banget po, judulnya doang lain-lain, baca banget ceritanya ya Bu ya. Paling sinetron azab, bangatan lebay, kurung batang nangkring ke tiang listrik, ada mayat digotong nyebur sendiri ke kali, udah dikuburin, kubur sambil ledek kebakar, lebay banget itu. Mereka habisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Bah, iklan mulu di sini nih. Ya endorse. Ya Allah, mudah-mudahan Bu itu godaan berat, tantangan berat, semakin besar pahala yang Allah kasih.
Ayo mumpung masih sehat, ada kesempatan, mumpung dikasih oleh Allah nikmat panjang umur, manfaatin kita buat ngaji. Sampai sekarang pun saya pribadi masih terus kita ngaji, nggak ada batasnya. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kelihatan kebodohan kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kelihatan kebodohan kita. Mudah-mudahan ini kita kajian duha, ini bukan duha lagi, udah segini ya, bodoh tengari nyarap lagi saya ini nah. Ya kalau ada siapin dah urusan wanita udah ya, ini aja barangkali Bu. Udah guru ya belum nyarap Bang. Ya kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga. Ya satu itu barangkali ayo kita sama-sama Bang, kita ngajak, bukan saya nyuruh tapi ngajak bareng-bareng, kita semua ingin berubah, ada perubahan dalam hidup kita semua. Allah kasih jatah umur kita udah ketahuan ya Bu ya enggak, umur umatku kata Nabi rata-rata di atas 60, di bawah 70, di atas 60, di bawah 70, maka enggak lama kita, makanya umur manusia itu enggak banyak, cuma 7. Umur kita ini cuma 7 Bu, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis kita mati. Iya, artinya apa? Kita siapin dari sekarang, mumpung masih sehat, ilmu kita cari, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Guru-guru kita, kiai kita, ulama kita doain Allah kasih kesabaran dalam membimbing kita, kekuatan membimbing kita, ilmunya manfaat buat kita semua. Saya yang kedua mohon maaf, saya hari ini menggantikan beliau yang seharusnya Ayah Kiai Haji Roma Irama yang mengisi kajian. Apa? Iya betul, bener kan ya? Seharusnya yang ngisi kajian hari ini pagi ini Ayah Kiai Haji Roma Irama, karena beliau semalam konser di Indosiar udah jam 11 baru naik, kata beliau udah Ustaz Tilai aja yang gantiin badalin. Jadi nih beliau raja dangdut nggak bisa, biarin dah nih Raja Lenong yang datang. Biarin dah ya, sama-sama raja yang penting Boy ya. Nah doain beliau Kiai Haji Roma Irama, Allah kasih sehat panjang umur, karena umur beliau usia udah lumayan Bu, 75 nih sekarang beliau usianya. Tapi alhamdulillah salutnya saya pribadi sama beliau tuh luar biasa, 75 tahun masih manggul-manggul gitar. Itu gitar yang kagak ada ujungnya Bu, itu beratnya aja Bang 10 kilo 10 kilo tapi masih kuat, main gripnya tuh Masya Allah, tangannya udah agak-agak keriput tapi beliau masih kuat, semangatnya luar biasa, suaranya nggak berubah. Tuh hebatnya beliau Ayah Haji Omar, beliau luar biasa. Tuh gitarnya kan nggak ada ujungnya, makanya beliau kalau nyanyi begini-gini mulu Bu. Kenapa beliau begini? Karena nyari ujungnya nggak ada, dia cari ujung gitarnya. Ya doain biar sehat beliau, Masya Allah. Orang nggak nemu yang gantiin beliau, belum ada yang gantiin beliau Bu, luar biasa. Orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, apa aja yang dilihat dipandangin, dihayalin jadi lagu. Tuh hebatnya Ayah Haji Omar Bu. Ada aki-aki nyiramin kebun aja dibikinin lagu sama dia. Aki-aki nyiram kebun pinggir jalan, terinspirasi dia, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, cereret, cereret, darah muda, nenteng ceret tuh. Cerdas Bu, hebat luar biasa. Ibu nggak cayaan sih, ya elah. Bocah ngetrek naik motor, weng weng weng, langsung terinspirasi, rem tangan, rem tangan, rem tangan sekuat tenaga, rem tangan Bu, jangan itu. Cerdas beliau Masya Allah. Ya Allah, iya bener, sampai orang nyolong pisang aja nggak jadi. Itu ada lagunya 1001 macam, 1001 macam cara orang mencari makan, ada lagunya tuh. Rapnya begini, banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pun pisang orang, jangan ditebang. Itu ada lagunya Bu, jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pun pisang orang, jangan. Kagak jadi orang nyolong,
gara-gara lagu beliau jangan ditebang, jangan ditebang. Nanti ntar ketua DKM ngomong jangan dibayar, jangan dibayar karena ceramahnya kagak benar, jangan dibayar. Dah, udah capek pok saya, udah ampos banget ini ya Allah. Doain saya ya Bu, biar gemuk, biar sehat. Jadi salam dari Ayah Joma Irama. Ntar guru satu waktu beliau ya sudah janji mau ngisi di sini di Al Ittihad gitu, karena memang kondisi beliau mungkin kecapean Bu karena malam konser, makanya dari kemarin saya suruh ditelepon sama beliau. Assalamualaikum. Gitu kan. Sedih. Ya alhamdulillah. Ya khair antum. Sehat. Gitu. Alhamdulillah ya sehat. Masya Allah. Kayaknya baru bangun ini. Gitu. Cahaya. Ibu ngecahayaan banget dah. Kayaknya gitu, saya kayaknya jauh banget meraja gitu benar. Ya Allah Bu, Masya Allah. Saya sama beliau itu satu mak bisa bapak, lain mak bisa bapak. Ya. Dah, Masya Allah, doain beliau sehat, Insya Allah, janji beliau mari guru ya. Dah, ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang banyak salah. Doain saya Ibu, karena 3 hari yang lalu saya habis divaksin. Alhamdulillah udah divaksin, udah tes PCR, alhamdulillah udah antigen semua lengkap, makanya saya berani ya enggak berani. Itu salah satu persyaratan untuk berangkat ke luar negeri, karena 2 hari besok nih, hari Senin saya harus berangkat ke Malaysia, acara di Malaysia 2 hari, walimatul khitan di sono, nyunatin upin-ipin ya. Aduh, mama ketipu. Dah biarin Bu, ya namanya juga orang PA ini mah. Ya salah siapa? Saya mah cuma gantiin doang. Ya salah siapa ngundang saya? Orang Ustadz PA diundang. Ya nggak apa-apa Bu, kita yang penting tawa Bang. Ya tawa aja udah, tawa ya sehat. Iya tawa aja udah. Ya biarin saya merikatan PA nggak apa-apa. Yang penting empok abang pada tawa semua. Berarti kan abang empok nawain orang PA kan? Iya, berarti kan kita PA berjamaah nih. Dah segini aja dah. Dah kita baca Fatihah abang ibu semuanya, para orang tua, guru-guru mohon maaf ya, bercanda aja ini mak ya, ya jangan diambil hati Bu ya. Ya emang namanya akal-akalan nyari makan. Ya barangkali kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, Allah kasih kekuatan, kesabaran, dijauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari penyakit. Doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga yang udah nggak ada, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita doain guru-guru kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmunya manfaat buat kita semua. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Dan kita kumpul semua bersama baginda Rasulullah SAW di bawah naungan bendera Rasul, kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja yang dapat saya sampaikan Ibu, Bapak, mohon maaf. Ntar doa dari guru kita ya. Ya, doa dari Bu, doa dari guru kita. Doa ntar ya dari guru, doa dari guru kita ntar. Ada yang doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ya itu aja. Dari saya banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, pada ya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian ya. Panitia DKM jangan lupa ya, anak pitik dimakan tikus, bel plastik tolong dibungkus ya kalau ada ya. Kalau ada dah ini ya. Bu, jangan pulang dulu sebelum doa. Kita ngaji kan dosa kita dirontogin. Dosa-dosa kita dirontogin Bu, dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung nolak.
Dosa kita yang dirontogin pulang ngaji, dilempar kemana? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah lu, nah ini pulang dulu. Jangan sabar, dari kita ini doa nggak banyak ya. Ya dah, ini aja dari saya. Tak apa-apa ya, ketemu lagi. Kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja ya, yang nggak ngarepin amplop, nggak ngarepin isinya. Saya nggak ngarepin amplop, nggak ngarepin isinya, mohon maaf. Itu guru aja, guru saya ngajarin nggak ngarepin amplop, nggak ngarepin isinya, yang penting jumlahnya. Itu aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.